Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hayatun Nafiah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi presentasi, yaitu As-Sazuz Zari'ah. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi. Secara etimologi, kata As-Sazuz Zari'ah merupakan bentuk frase idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu as-sadu dan zari'ah. Secara etimologi, asad merupakan kata benda abstrak masdar dari sadda yasuddu saddan. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan az-zari'ah merupakan kata benda isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologi, istilah kata sazuz zari'ah di kalangan ahli usul fikih diartikan ma takunu wasi'atu wa thariqah ila syai'in mamnu'in syar'ah. Jalan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa as-sazuz zari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum sazuz zari'ah yang pertama tentu jelas saja, yaitu Al-Quran, yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dari ayat di atas nampak jelas bahwa mencaci Tuhan atau sembahan agama lain adalah as-sazuz zari'ah yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadat yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan, sesuai dengan teori psikologi mekanisme defense. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya yang mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan atau sazuz zari'ah. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 104, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah uzurna, yang dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Pada Quran surat Al-Baqarah di atas dapat dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata ra'ina berarti sudahilah kiranya kamu memperhatikan kami. Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakannya dengan maksud kata ra'inan sebagai bentuk isim fa'il dari masdar ru'unah yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata ra'ina yang biasa mereka pergunakan dengan udhurna yang juga berarti sama dengan ra'ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut Al-Qurtubi dijadikan dasar dari sazuz zari'ah. Macam-macam dari sazuz zari'ah yang zari'ah dibagi menjadi dua, yaitu dari segi kualitas dan kemafsadatan. Dari segi kualitas kemafsadatannya zari'ah dibagi menjadi 4, yaitu zari'ah perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat, misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap. Yang kedua, zari'ah atau perbuatan yang jarang membawa mafsadat, misalnya menanam pohon anggur. Yang ketiga, zari'ah atau perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat, misalnya menjual anggur kepada perusahaan peminum minuman keras. Zari'ah disebut dilarang. Zari'ah perbuatan yang sering membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. Misalnya transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Zari'ah dilihat dari sisi kemafsadatan yang ditimbulkan.
Menurut Al-Qayyim Al-Jauziyah, zari'ah dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan yang membawa kemafsadatannya. Yang kedua, perbuatan yang didasarkan diperbolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Dari pemaparan saya cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.